Halo guys, assalamualaikum, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana susah senangnya jadi penulis. Mungkin kalian bisa lihat karya aku bisa bestseller, bisa mampang di Gramedia. Mungkin kalian berpikir, oh enak ya gitu. Tapi kalian nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Di sini aku bakalan ceritain karena banyak banget yang request di Instagram. Jadi ya, listen to my YouTube channel ya. Sejak kecil aku tuh memang suka menulis. Sejak kelas 5 SD aku memang suka banget menulis, terutama menulis cerita horor. Tidak ada satu orang pun yang melarang aku buat menulis. Bahkan aku mendapatkan banyak support, terutama kalau aku nulis non-fiksi. Jadi pertama kali aku nulis di Wattpad itu sekitar tahun 2016. Itu aku nulis judulnya apa gitu aku lupa. Masih 5 chapter langsung aku hapus karena tidak sesuai dengan genre yang aku suka. Aku hanya ikut-ikutan genre yang orang lain tulis aja. Nah, sejak kecil sampai aku lulus kuliah, bahkan sampai aku kerja di Surabaya, itu nggak ada satu orang pun yang ngelarang aku buat menulis. Tapi semua itu berakhir ketika negara api menyerang. Enggak. Tapi semua itu berakhir ketika aku resign dari sekolah di Surabaya. Karena kecapean, aku nggak kuat, fisik aku nggak kuat ngajar di sekolah full day. Jadi aku memutuskan buat resign. Lalu setelah resign aku memutuskan untuk belajar bahasa Inggris di Pare, Kediri. Sambil itu aku menulis Kido versus Yura. Jadi gurauan di novel Kido versus Yura itu terjadi di kisah nyata guys. Banyak banget yang terjadi di kisah nyata gurau-gurauannya ya. Jadi kalau ada teman aku yang bergurau, yang gombal-gombalin temen yang lain gitu, langsung aku catat di HP. Jadi aku nggak bakalan lupa. Terus setelah aku catat di HP ketika sudah pulang dari les, lalu aku nulis biar nggak lupa. Seperti itu guys. Hingga suatu ketika ada pengumuman pembukaan CPNS gitu kan. Terus aku disuruh orang tua pulang. Nah, dari situlah aku merasa kebebasan menulis aku dibatasi. Dan di situ aku merasa kebebasan menulis aku terkurangi ya, karena aku selalu belajar sehari 200 soal, sehari mengerjakan 150 soal itu minimal ya. Rata-rata aku sehari 200 soal belajarnya. Dan kalau aku menulis itu aku dapat marah gitu loh dari orang tua. Tapi karena aku sangat-sangat mencintai menulis, karena aku bener-bener sayang menulis, aku nggak bisa pisah dari menulis gitu loh. Aku nggak bisa, passion aku memang di menulis gitu. Aku merasa bahagia saat menulis gitu kan. Akhirnya aku menulis I Am in Danger itu secara diam-diam tanpa diketahui orang tua. Jadi aku nulisnya tuh pas malam hari jam 1 jam. Ini bukan hanya membahas soal materi, tapi juga membahas soal hobi, passion. Kalau kita hobi, kalau kita suka sama sesuatu, asalkan sesuatu itu positif, kita harus meyakinkan kepada orang tua bahwasannya itu tuh baik buat kita gitu loh. Kita nggak merugikan orang lain dan orang lain juga suka sama kita gitu kan. Membahagiakan orang lain kan juga termasuk perbuatan yang baik gitu kan. Jadi bagi kalian yang masih pelajar dan dilarang nulis dan disuruh belajar terus, kalian tuh harus membuktikan kalau kalian tuh bisa gitu loh antara belajar dan menulis, dan tidak ada yang saling terganggu antara belajar dan menulis ini. Kalian harus bisa seimbang gitu. Kalau kalian menurun prestasi kalian karena menulis, ya itu memang salah menurut aku, karena kalian kan disekolahin duitnya orang tua gitu kan. Jadi bagi kalian yang masih pelajar, usahakan prestasi kalian tuh tidak menurun karena kalian menulis, agar orang tua kalian tuh yakin kalau penulis itu nggak mengganggu akademik kalian, seperti itu. Nah, ada lagi nih susahnya jadi penulis. Kalau kita posting di online, pasti tuh ada namanya web mirror. Pernah sekali ada orang dari platform lain gitu kan memplagiat karya aku, pernah kayak gitu. Nyari reader itu juga nggak gampang ya guys, karena keberuntungan orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali posting langsung beruntung, langsung terbit, langsung wow, cetar, laris gitu kan. Enggak guys, enggak semua penulis di Wattpad itu bisa kayak gitu. Ada yang sudah menulis banyak karya tapi nggak ada yang meminang. Nah,
Tadi kan aku sudah menjelaskan bagaimana susahnya jadi penulis. Ya dilarang orang tua, ya diplagiat orang, ya nyari reader susah gitu kan. Sekarang aku mau jelasin bagaimana senangnya jadi penulis. Jadi senangnya itu aku merasa bahagia ketika tulisan aku dibaca orang dan orang itu suka sama cerita aku. Aku tuh sudah bahagia banget. Kebahagiaan yang kedua ketika karya kita itu bisa terpampang di rak-rak Gramedia gitu. Itu rasanya rasanya tuh seneng banget. Apalagi kan Gramedia kan tersebar di seluruh Indonesia. Kebahagiaan yang ketiga adalah dapat royalti. Jadi uang royalti itu bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Seperti itu guys, senangnya guys. Kesenangan yang keempat itu kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, terutama readers kita yang setia sama kita. Itu aku ya Allah suka banget sama mereka. Mereka tuh baik-baik banget dan selalu mengapresiasi karya aku dengan positif. Nah, sekian informasi dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan wassalamualaikum.